Nuwun sedulur, sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Video kali ini saya akan memberikan tutorial berbagai mode memakai jarik. Kalau tutorial di depan adalah memakai jarik biasa atau orang sebut nama bebetan kalau orang Jawa. Kalau yang ini berbagai macam memakai jarik. Ada yang digunakan pada saat perang, latihan gladi peperangan atau latihan perang. Ada juga yang digunakan saat sowanan, ada juga digunakan oleh raja, ada juga digunakan oleh pengantin. Macam-macam pemakaian jarik ini apa saja? Monggo kita simak videonya. Baik sedulur, langsung saja kita simak videonya. Dari 4 macam jarik ini, yang pertama kita namakan deleder atau biasa jarik disebut jarik deleder. Ini biasa digunakan oleh orang-orang Jawa Timur atau Jawa Timuran, atau mungkin bisa disebut Mojopahitan kalau orang Jawa Tengah, Jawa Yogyakarta menyebutnya ini Mojopahitan. Bagaimana caranya? Seperti ini loh. Jarik ini masih memakai wiron, masih ada wirunya. Kemudian penggunaannya kita bagi dua dulu. Kita bagi dua, kita tangkapkan gini. Nah, kita bagi dua. Nah, setelah dibagi dua, yang bawah, yang nanti yang akan dijadikan bagian dalam ini ditarik ke atas, jadi di jarak kira-kira 10 cm. Nah, kira-kira 10 cm. Nah, setelah mendapatkan seperti ini, lalu dilipat ujung-ujungnya, diluruskan. Nah, sudah lurus seperti ini, kemudian baru dipakai. Pemakaiannya yang sebelah kiri masuk, sebelah kiri masuk, kaki selebar pundak, sebahu. Kemudian yang sebelah kanan dipaskan di tengah. Jadi kalau ini misalnya kepanjangan, ini dilipat. Tarik supaya yang ini pas tengah. Nah, kalau sudah demikian, nah ini namanya jarik deleder. Kalau sudah demikian, yang bagian ini dilepas loh, ini dinaikkan. Baru dirapikan. Dilepas panjang.
Nah, beginilah pemandangan jarik bleder Jawa Timuran atau biasa dipakai Adipati Brang Wetan Jawa Timuran atau Mojopaitan. Baru kita tali. Prosesnya sama dengan jarik tadi, kita tali. Ujungnya ini juga kita talikan biar rapat. Lalu kita rapikan. Nah, kita rapikan, kemudian kita stagen. Nah, kalau ini tidak perlu di ininya tapi dimasukkan ke stagen. Nah, ini penampakan jarik bleder, sering disebut bleder. Baru dengan kamus ini, lalu timah. Ini jenis bleder. Ini biasa digunakan adipati dari Brang Wetan atau Jawa Timuran. Atau biasa juga untuk lakon-lakon ketoprak Mojopaitan kalau kita menyebutnya. Itu yang pertama. Kemudian di atas bisa memakai surjan lurik, bisa memakai beskap. Yang perlu diingat, kalau surjan tetap atasnya ini pakai blangkon, tapi kalau beskap atau lurik itu bisa pakai ikat. Nanti saya berikan juga tutorial tentang ikat kepala atau menggunakan udeng. Nah, ini yang pertama yang disebut bleder. Kemudian kita sambung yang kedua. Baik loh, yang kedua ini sering disebut kasatrian atau sapit urang. Kalau sapit urang ini tanpa wiron, jariknya tidak memakai wiru. Caranya bagaimana? Ini dia. Sama seperti proses bleder. Jarik ini kita bagi dua. Seperti ini, kita luruskan ke bawah. Kalau sudah sampai bawah, sama, yang bagian dalam ini ditarik 10 sentinan, kemudian diluruskan. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, diluruskan sampai ke bawah. Sini juga di jarak 10 sentian, baru kita tangkepkan. Kalau sudah nangkap seperti ini,
baru kita lingkarkan ke dada. Seperti biasa, ini kita lipat sedikit, kaki selebar bahu. Lalu ini kita lipatkan ke badan, kita pegang ujung. Kita pegang ujung ini pas di tengah, ini kita lepaskan. Kita bentuk. Nah, inilah yang disebut sapit urang atau kasatrian. Kenapa harus lebar bahu kakinya? Karena biasa untuk gladi perang atau belajar perang. Lalu kita sama seperti tadi, kita ikat ujungnya, ini juga kita ikat biar tidak lepas. Lalu kita pakai stagger. Sambil kita rapikan lipatannya. Pakai kamus. Lalu kita pakai sabuk timang. Nah, seperti inilah penampakan dari sapit urang atau kasatrian. Jelas ya, perbedaannya antara gleder dengan sapit urang. Ini biasa digunakan Jawa Tengah, Yogyakarta, Solo. Sapit urang atau keprajuritan itu biasa menggunakan ini, namanya sapit urang atau kasatrian. Kemudian kita menginjak yang ketiga. Tutorial yang ketiga adalah model pemakaian jarik yang disebut barongan, atau ada juga yang menyebut gandarwa rojo. Sering dipakai untuk barongan, ganongan, buto, peran-peran buto. Nah, ini seperti ini contoh pemakaiannya. Kita cari ujung ke ujung jarik. Kalau sudah ketemu, lalu kita lingkarkan. Kalau sudah seperti ini, kita temukan ujung-ujung. Baru kita satukan. Seperti ini, yang ini juga kita
satukan. Kemudian yang sebelah sini kita tangkupkan. Kita tangkupkan ke atas. Seperti ini ya, Lur. Baru kita tali. Kita tali di tengah sambil kita rapikan. Tali tengah kuat. Nah, kalau sudah kuat gini, yang ini tadi kita kembalikan, jatuhkan. Seperti ini jadinya bentuknya, loh. Ya, jelas. Ini biasa untuk barongan atau Gandharwa Raja. Lalu seperti biasa memakai sragen. Kemudian memakai timah. Kamus. Lalu timah. Nah, seperti ini bentuknya, Lur. Ini model Gandharwa Raja atau barongan. Langsung saja kita lanjut yang model yang keempat. Baik, Lur, untuk yang keempat ini adalah jenisnya basahan atau biasa digunakan oleh raja atau pengantin gaya basahan. Biasanya menggunakan jarik yang panjang 3 meter, tapi ini tetap saya menggunakan yang standar. Kita coba. Seperti ini yang pertama, sama seperti model Gandharwa Raja tadi. Setelah ini ketemu, kita tangkupkan. Nah, setelah kita temukan di depan seperti ini, sama seperti tadi, kita naikkan ke atas secukupnya. Setelah itu, yang bagian bawah sini kita tutupkan ke sini. Lihat ya, di yang atas, tapi yang ini jangan. Kita tutupkan segini. Sama, yang ini juga gitu. Kita naikkan, kita tutupkan lebih tinggi dari yang ini. Lebih tinggi dari yang ini. Jadi modelnya seperti ini segini.
ini, yang ini lebih tinggi. Nih ya, kalau sudah dapat seperti ini, kita tali, seperti biasa, tali di tengah, pecah. Nah, kalau sudah menjadi seperti ini, yang ini kita kembalikan ke belakang, membentuk ekor. Yang ini juga demikian, membentuk ekor, sama seperti Gandharwa Raja, tapi ini ekornya di belakang, ketemunya di belakang. Lalu kita tutup dengan setagen. Sambil kita rapikan ya. Baru kita pakai timah, kamus. Baru timah. Nah, seperti ini penampakannya loh. Hampir sama dengan Gandharwa Raja atau barongan, tapi kalau barongan di sini tertutup. Jadi ekor ini, ujung ini di samping, bukan di belakang. Kalau basahan di belakang. Ini biasa digunakan untuk para raja saat besoanan ageng. Dan kenapa pengantin sekarang memakai seperti ini?
karena pengantin dianggap ibarat raja sehari. Ini tutorial yang keempat. Nah, sedulur, itu tadi 4 model penggunaan jarik di samping yang biasa atau lumrah atau yang disebut bebetan di tutorial depannya ini. Lalu ada 4 model jarik yang penggunaannya beda-beda tempat. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap terus dukung channel ini agar dapat berkembang. Dan akhir kata, saya Tubagus Purnama mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun sedulur.